Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Etika. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sarip Mutakin, Manisa, Syifaulia, Wido, dan juga Pauji. A. Hubungan nilai, norma, dan moral. Pengertian nilai. Nilai membahas mengenai segala sesuatu yang ada dan memiliki nilai. Misalnya, nilai pada manusia yang membuat dirinya semakin dihargai. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science, nilai adalah kemampuan yang dipercaya pada suatu benda untuk memuaskan manusia. 2. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat yang dijadikan acuan dan tata cara dalam bersikap. Nilai tersebut perlu dikonkretkan lagi menjadi lebih berguna. Norma menjadi wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut Kailan tahun 2016 nomor 85, norma dibagi menjadi satu, norma susila atau kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. 3. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. 4. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Secara etimologis, moral berasal dari kata Latin mos yang berarti tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti yang bermakna sama dengan kata akhlak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. Moral dibagi menjadi 3, yakni A. Sense of law, merasa memiliki. B. Sense of law, yaitu hukum. C. Sense responsibility, yaitu bertanggung jawab. B. Etika politik Pancasila. Yang pertama, pengertian etika dan politik. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika diartikan dalam 2 hal. Pertama, etika sebagai kumpulan asas atas nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etika sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan atau etika kebajikan. Adalah teori yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Sementara itu, etika deontologis adalah teori etis berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan dan akibat. Politik. Menurut Aristoteles, setidaknya ada beberapa hal penting untuk mendefinisikan apa itu politik. Yang pertama, politik membahas tentang negara dalam konteks yang dikenal dengan polis. Kedua, politik akan bersinggungan dengan kekuasaan. Kekuasaan harus dimiliki oleh pihak-pihak yang akan mengelola negara untuk mewujudkan sebuah negara terbaik. Ketiga, politik juga membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Entitas yang diinginkan Aristoteles yaitu entitas yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan,
sehingga penciptaan tujuan akan mudah dilakukan. Dengan demikian, politik merupakan cara atau seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai makhluk yang berpolitik, manusia memiliki kecenderungan untuk ingin memiliki kekuasaan karena merupakan bagian dari kebutuhan. Saya Manisa Nurgusriarina. Di sini saya akan menjelaskan etika politik. Etika politik itu berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Filsafat berbicara tentang bagaimana suatu fenomena dipahami berdasarkan pemikiran yang mendalam, sehingga seseorang bisa lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Terdapat dua cabang utama filsafat, yaitu yang pertama ada filsafat teoritis dan yang kedua itu filsafat praktis. Selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan yang pertama yaitu ada asas legalitas, yang kedua yaitu asas demokratis, yang ketiga yaitu legitimasi moral. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius pada sila pertama dan serta moral kemanusiaan pada sila kedua. 4. Pendidikan politik Pancasila. Pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda, namun memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pada hakikatnya, pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah media sosial. Dalam situasi-situasi konflik yang dibutuhkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Menguraikan arti pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sebagaimana mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.